Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rizky Atamevia dari kelas 10 MIPA 2 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian adanya COVID-19 di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan adanya COVID dalam tanda kutipnya itu kerja dari rumah. Keuntungannya yaitu 1. Lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa itu lebih fleksibel? Bagi yang setiap hari-harinya bekerja di depan laptop sudah pasti memiliki meja dan kursi khusus sebagai tempat kerjanya. Namun tentu ada kalanya karyawan merasa bosan dan butuh suasana baru. Untuk itu tak jarang berbagai perusahaan menyediakan tempat lainnya di dalam kantor guna memaksimalkan kinerja karyawan. Misalnya seperti pantry atau tempat lainnya yang desain interiornya dibuat senyaman mungkin untuk karyawannya. Sama halnya ketika work from home, karyawan sebenarnya bisa bekerja di mana saja dari rumah, dari ruang tamu, ruang tidur, maupun ruang makan. Karyawan sendirilah yang dapat mengukur tingkat kenyamanannya dalam bekerja. Yang penting, ketika bekerja dari rumah, karyawan dapat bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang akan diselesaikan pada hari itu. Kedua, mengurangi biaya transportasi. Dalam isinya yaitu salah satu keuntungan work from home adalah masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar ongkos transportasi atau biaya bensin untuk ke tempat kerja atau ke tempat sekolah. Masyarakat juga bisa menghemat waktu di perjalanan. Bagi masyarakat yang juga sering terjebak kemacetan di jalan menuju kantor atau sekolah, memanfaatkan keuntungan work from home ini sebaik mungkin. Apalagi dengan bekerja dari rumah, Anda pun bisa meminimalisir tingkat stres yang dialami. Ketiga, produktivitas meningkat. Selain kemacetan lalu lintas dari rumah menuju kantor, salah satu pemicu stres ialah menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Apabila masyarakat adalah tipe orang yang dapat mengelola waktu dengan baik, work from home tentu tidak akan menjadi masalah. Ketika stres yang dirasa tak menjadi beban, tentu saja produktivitas kerja akan menjadi meningkat. Dengan begitu, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 4. Memperoleh kepuasan kerja. Ketika seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efektif, kepuasan kerja dapat menjadi nilai tambah. Ketika hari ini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tentu Anda juga akan merasa lebih bersemangat esok hari. Adanya kepuasan kerja tentu akan semakin meningkat produktivitas serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan masih banyak lagi keuntungannya. Selanjutnya saya akan menerangkan kerugian adanya COVID-19 tanda kutip work from home atau kerja dari rumah. 1. Kehilangan motivasi kerja. Setelah berbicara soal keuntungan work from home, kali ini masyarakat mesti tahu kerugian yang bisa saja ditimbulkan. Salah satu kerugian work from home adalah seseorang bisa kehilangan motivasi kerja. Alasannya cukup beragam, misalnya suasana kerja tidak seperti yang diharapkan, sesuai rumah tidak seperti kantor, terdistraksi oleh media sosial dan hiburan lainnya dan sebagainya. Ketika kehilangan motivasi kerja, sebaiknya masyarakat beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri. Apabila masyarakat memaksakan diri, justru mood untuk bekerja akan semakin hilang. Kedua, biaya listrik dan internet di rumah semakin membengkak. Ketika bekerja di kantor, perusahaanlah yang menanggung biaya listrik dan internet. Namun berbeda halnya ketika karyawan bekerja dari rumah. Karena memungkinkan biaya listrik dan internet akan membengkak lantaran pemakaian terus-menerus. Guna meminimalisir kerugian work from home ini, sebaiknya Anda memang memiliki budget khusus supaya tagihan tidak membengkak. Selanjutnya, ketiga,
adalah timbul masalah keamanan data. Koneksi Wi-Fi di rumah sangat lambat. Mungkin salah satu dari karyawan atau masyarakat memiliki koneksi Wi-Fi yang lambat di rumahnya. Namun sebaiknya berhati-hati. Ya, sebaiknya tidak memberikan alamat email atau nomor ponsel ketika hendak mengakses Wi-Fi publik dari publik gratis karena dapat menimbulkan masalah keamanan data. Di sisi lain, ketika sedang work from home, kuncilah selalu laptop yang dimiliki dan berhati-hatilah ketika membuka dokumen atau ketika sedang memasukkan kata sandi. 4. Komunikasi yang kurang lancar dengan rekan atau rekan kerjanya. Idealnya, meeting di kantor sering dilakukan dengan tatap muka di satu ruangan khusus. Akan tetapi ketika work from home, mau tak mau karyawan harus mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi dengan rekan lainnya, seperti rapat online atau dengan aplikasi online. Dan masyarakat tidak perlu khawatir, teknologi zaman sekarang sudah canggih dan dapat diandalkan. Jika ingin berkomunikasi dengan rekan lain, entah untuk diskusi, meeting, atau brainstorming, manfaatkanlah sosial messenger atau Slack. Jika ingin conference call, andalkanlah Zoom, Skype, atau Google Hangouts. Dan masih banyak lagi kerugiannya. Di sini hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.